mengutip bahasanya Bung Hatta keindonesiaan, tentang keindonesiaan ya, Bung Hatta menyampaikan begini, bahwa Indonesia ini adalah tanah airku. Ya kan gitu. Yeah. Dan tanah airku harus tumbuh dan berkembang bersama amal-amalku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Ngobat, ngobrol bareng kawan. Jadi kali ini nih kita tuh ada di luar lagi ya. Di luar, bukan di tempat biasa kita atau di kursi panas kita untuk eksekusi semua yang ada di channel kita nih. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih ya kan, saya nggak sendirian di sini, masih banyak kru-kru yang lain, dan di sebelah saya ada tamu spesial nih. Dari siapa Pak? Boleh kenalan dulu lah Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ade Firmansyah. Ya. Saya anggota DPRD Kota Depok, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. PKS ya? PKS. PKS. Ya, terus Pak? Ya, saya tinggal di Kelurahan Cilangkap, tepatnya di perumahan Geria Telaga Permai, RT 10 RW 19. Lahir di Cilangkap, besar di Cilangkap. Berarti asli Cilangkap asli ya Pak? Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ya. Nah, kan udah kenalan nih sama Bapak nih. Pasti teman-teman tuh penasaran kan nih. Apa sih yang mau dibahas? Apa aja sih yang mau kita obrolin ya Pak ya? Siap. Kalau penasaran, tonton terus videonya, jangan skip videonya, dukung terus channel kita. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channelnya. Bener gak? Jangan nonton doang, terus nggak di subscribe ya nggak? Bener, nah, subscribe tuh. Cuma subscribe aja kok, tinggal klik subscribe. Jangan lupa tombol notifikasinya, biar kita semakin semakin semangat buat update video-video baru, terus dapat juga pemberitahuan video-video baru tentang podcast kami ya. Jadi kita langsung saja ke topik. Soalnya udah pada penasaran nih Pak nih, kita bakal omongin apa sih? Gitu. Kita bakal ngobrol apa sih dengan Bapak Dewan nih? Siap. Seputar apa saja siap. Ini di mana Bang sebelumnya Bang? Oh iya lupa. Ini di kafe mana nih? Merenung ya? Merenung kafe. Oh, terima kasih banget nih untuk tempatnya, karena kita dijamu dengan baik, terus tempatnya juga enak, terus minum-minumannya juga banyak pilihan dan mantap banget lah pokoknya. Nggak jauh kok, depan Permata, tinggal mampir ayo yang mau nyore ataupun nongkrong ataupun ngobrol-ngobrol sama kawan bisa. Persis di depan RSUD. Yuk ya, depan RSUD Asa. Persis tempatnya, lokasinya depan RSUD Asa. Langsung ke topik pembicaraannya Pak. Langsung ke pembahasan yang bakalan kita bahas ya, mungkin ya. Tapi sebelumnya nih Bapak, kegiatan sehari-hari itu apa sih Pak? Sehari-hari ya. Yang lagi berjalan. Karena saya sekarang jadi anggota DPRD, kalau tidak ada kegiatan kedewanan maka saya kunjungan dapil ya, kunjungan ke daerah pemilihan untuk melihat situasi, terutama kemarin terakhir setelah reses kan banyak usulan dan masukan masyarakat terhadap apa saja yang menjadi persoalan mereka, baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Jadi ya kalau urusan sidang, rapat, terus kemudian kedewanan tidak ada lagi, selesai, kosong, ya saya meluangkan waktu untuk kunjungan ke daerah pemilihan. Ini juga terima kasih banget ya Pak, udah mau mampir di podcast kita nih. Nah Bapak, ada satu pertanyaan nih, baru satu aja sih, banyak sih pertanyaan sebenarnya ya. Saya sedot kopi dulu ya. Silakan Pak, kopi dulu. Baru sampai dari Kota Bekasi masalahnya. Langsung ke sini. Ya. Jadi apa sih Pak tugas pokok dan fungsi anggota dewan itu Pak? Kan banyak yang belum tahu nih, anggota dewan itu tugas pokok dan fungsinya tuh apa aja gitu. Ya, kalau di undang-undang ya, undang-undang yang mengatur tentang anggota DPRD itu fungsinya 3 ya. Yang pertama, pembentukan peraturan daerah, Perda. Ya. 2, pembahasan tentang anggaran. Apa saja yang diusulkan oleh pemerintah. Ya, kalau kita di Kota Depok, oleh pemerintah Kota Depok terhadap kebutuhan rencana aksi daerahnya, itu kan perlu anggaran.
maka dibahas oleh DPRD sebagai representasi masyarakat. Karena dandanya dana APBD, dana masyarakat, maka minta persetujuan DPRD dalam program yang akan dibiayai oleh APBD itu. Terus kemudian yang ketiga pengawasan. Jadi ada 3 sebenarnya fungsi dan pokok fungsi DPRD. Yang pertama adalah pembentukan peraturan daerah, yang kedua adalah penyusunan anggaran, yang ketiga adalah pengawasan. 3 itu saja, bukan eksekusi. Karena kalau eksekusi tugasnya eksekutif pemerintah. Bukan kita hanya mengawasi. Hanya mengawasi. Setelah ini karena dalam proses kegiatan masyarakat itu kan perlu ada aturan. Kita dibuat bagaimana diberikan arahan supaya tidak sembarangan lah ya, tidak seenak-enaknya gitu kan. Terus kemudian dibuatlah aturan. Disodorkan sebuah aturan itu atas inisiasi. Ya, yang disebut dengan perda tadi, bisa inisiasi DPRD, bisa juga inisiasi eksekutif, atau bisa inisiatif dari gabungan komisi untuk membentuk peraturan daerah apa yang dibutuhkan, gitu. Nah, terus kemudian, kenapa terus kemudian fungsi anggaran? Fungsi anggaran itu tadi, ketika eksekutif ingin melakukan rencana aksi daerahnya, pasti yang namanya rencana aksi program perlu biaya. Nah, dananya kan dari APBD. Iya. Nah, maka dia perlu merapatkan dengan anggota DPRD-nya agar usulan program-program itu terus kemudian dianggarkan dan disetujui. Nah, kemudian mereka eksekusi lah. Nah, setelah mereka mengeksekusi, kita awasi. Pengawasan fungsinya, bagian dari pengawasan. Setelah dieksekusi. Ya, sesuaikah dengan program usulan, apa yang direncanakan, sesuaikah dengan rencana apa yang direncanakan, terus kemudian hasilnya seperti apa. Terus kemudian apakah kecukupan anggarannya cukup untuk melakukan eksekusi anggaran kegiatan program pembangunan itu. Nah, itu program pembangunan itu apa aja sih? Macam-macam, lintas sektor. Ya, lintas sektor. Tapinya perlu saya ketahui ya bahwa rencana aksi daerah itu tak lepas juga dari visi misi janji kampanye wali kota dan wakil wali kota terpilih. Pasti. Iya. Karena dari janji kampanye itu dituangkan kepada RPJMD. Ya, kalau wali kota kita ini sekarang kan Pak Idris dan Bang Imam, dia punya beberapa program janji kampanye, masuklah dia dalam RPJMD. Ya, termasuk yang kemarin launching nih, RSUD ya. Wilayah bagian timur yang disebut dengan ASA, itu janji kampanye wali kota Pak Idris 2016. Terwujudnya rumah sakit umum daerah di bagian timur Kota Depok. Ya, kebetulan di Kelurahan Cimpau, Kecamatan Tapos. Yang lagi sekarang kita ngopi nih, kelurahannya kita kira-kira. Sudah terrealisasi ya? Ya. Dan ada gede banget tuh. Gitu. Ya, jadi obrolan kita tuh nggak cuma sampai di sini dan apa aja, sampai nanti kegiatan-kegiatan beliau kita akan ulik gitu. Jadi buat teman-teman nih yang masih penasaran, apa aja yang bakal diomongin, apa aja yang bakal kita bahas, tonton terus, jangan di skip. Dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga yang masih setia nonton di channel kita Ngobak. Pak, ini motivasi terbesar dulu nih ya Pak, ketika mencalonkan menjadi anggota dewan, itu motivasi Bapak itu apa sih? Waduh, ini pertanyaan yang sering banget gitu ya, yang sampai ke saya, motivasi ingin menjadi anggota dewan. Dulu saya sebelum dicalonkan oleh PKS itu tidak termotivasi menjadi anggota dewan. Motivasi semangat saya hanya ingin banyak manfaat pada orang aja gitu ya. Ya, terus kemudian PKS mengusung saya untuk maju sebagai anggota DPRD di daerah pemilihan Cilodong dan Tapos. Saat itulah saya berpikir gitu ya, ketika latar belakang saya kan dulunya pengusaha ya, saya wirausaha lah ya. Nah, wirausaha saya terus kemudian saya mempunyai beberapa keuntungan yang saya alokasikan untuk bermanfaat buat orang banyak. Tetapi skop luasnya nggak terlalu luas gitu ya, karena keterbatasan. Nah, terus kemudian ketika saya dicalonkan menjadi anggota DPRD, barangkali gitu kan, saat itu saya akan bisa memperluas kebijakan manfaat gitu ya, ya, untuk bisa memberikan manfaat lebih luas. Ya, dalam hal ini contohnya memberikan arah-arah pembangunan gitu kan. Walaupun saya bukan eksekutif, tetapi ketika kita rapat, kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah kota bahwa sekarang misalkan era pemuda yang sekarang ini kayak begini, nggak yang kayak dulu. Nah, buat pembangunannya seperti ini, akan seperti itu. Nah, terus kemudian kita bisa memberikan satu usulan dengan usulan yang akan disiapkan anggarannya lebih luas lagi. Contoh misalkan, ya, kita ingin membangun ruang terbuka hijau.
yang terintegrasi dengan sarana olahraga. Kan begitu kan. Kalau dulu kan udah ruang terbuka hijau aja, taman isi apa segala macam. Nggak ada buat orang tapi jogging. kita ingin memberikan satu manfaat yang banyak. Misalkan ruang terbuka hijau terintegrasi dengan sarana olahraga. Ayo dibuat. DED-nya mereka buat, rencana anggarannya disiapkan. Ketika memang dikaji fungsi manfaatnya besar, maka kan akan terjadi kebermanfaatan yang luas gitu. Untuk semua ya. Untuk semua program, Iya, termasuk semua. misalkan kita kayak di Margonda lah misalkan Iya. Waktu awal-awal sekali saya duduk sebagai anggota DPRD, saya mengkritisi tentang Margonda, bahwa Margonda kan bagian dari etalase kota kita. Margonda sebagai etalase kota. Ketika kita ingin masuk sebuah kota, ya di satu kota wilayah daerah, pasti yang kita lihat itu kan etalasenya. Kita masuk, pedestriannya bagus apa enggak? Nah, kalau pedestriannya belum bagus, kita berikan usulan. Coba pedestrian dibangun berdasarkan kekinian misalkan. Apa? Ya, dia memberikan fasilitas terhadap orang untuk jalan supaya aman di pedestrian. Jadi memberikan gerak masyarakat untuk aktif berjalan, tidak memakai kendaraan-kendaraan yang selama ini numplek aja di wilayah kota. Sumpah jadinya iya sempit. Jadi dia parkir misalkan di tempat ya disediakan parkir oleh pemerintah, terus kemudian dia jalan ke tempat-tempat belanja pastinya, atau tempat-tempat makanan di wilayah market. Kan kalau kita sudah sediakan taman ataupun apa, kayak gitu. UMKM juga mungkin berjalan. Betul. Gitu. Nah terus kalau dari Dewan ini Bapak tuh termasuk paling muda apa gimana? Kalau dibilang saya merepresentasikan anak muda gitu. Iya. Walaupun bukan paling muda, ada teman kami ya, teman kita yang paling muda waktu dia dilantik itu usia 25 mau berjalan 26 tahun. Namanya Habib Syarif Gasim dari PKS, dan dia dewan termuda waktu itu di dulu dia termuda. Daerah pemilihan Kecamatan Cipayung, Sawangan, Bojongsari. Ada ya. Kalau saya memang tidak termuda, tapi merepresentasikan anak-anak muda. Karena saya termasuk yang menginisiasi tentang munculnya atau lahirnya Perda Pembangunan Kepemudaan, Perda nomor 4 tahun 2022. Tuh, para pemuda jangan cuma nonton nih. Kalau emang dukung Bapak ya, subscribe juga, share juga videonya tuh buat para pemuda. Soalnya ya Bapak juga mementingkan untuk kepemudaan di sekitar wilayah Cimpaun ya Pak. Tapos. Ya intinya sih kalau munculnya Perda itu kan mengatur semua kebijakan kota ya. Jadi pemuda menyangkup seluruh pemuda kota Depok di 11 kecamatan, 63 kelurahan. Ya, bahwa dia dipayungin terhadap Perda Pembangunan Kepemudaan. Nah, saya termasuk yang menginisiasi, terus kemudian menjadi ketua pansusnya. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah lahirlah Perda nomor 4 2022 tentang Perda Pembangunan Kepemudaan Kota Depok. Isinya apa aja? Isinya nanti kita bedah. Berarti emang dulunya nggak ada ya Pak? Iya gitu. Nah, Perda itu dulunya. Jadi Depok ini sekarang sudah 24 tahun ya. Nah, 24 tahun. Kemarin 23 kan? Sekarang sudah berjalan 24 tahun. 24 atau 23 di Depok? 23 ya. Dia lahir 1999. Sekarang 2022. Berarti 23. Ya, Depok sejak 23 tahun yang lalu belum punya Perda Pembangunan Kepemudaan atau Perda Kepemudaan. Ini sebenarnya berangkat dari aspirasi anak-anak muda atau organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan yang menyampaikan aspirasi itu langsung kepada saya. Dia bercerita tahun 2017 sudah mengusulkan, tetapi sampai saat ini juga belum ada pembahasan tentang pembentukan peraturan daerah untuk urusan kepemudaan. Nah, ketika 2019 saya dilantik, saat itulah saya duduk di Bapemperda. Ada alat kelengkapan dewan namanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Apa tuh tadi singkatannya? Bapemperda. Bapemperda. Ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Iya. Berkesempatan di situ, terus kemudian saya mengusulkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah agar dibahas, diinisiasi untuk Perda Kepemudaan. Alhamdulillah masuk di dalam Propemperda 2021 kita bahas, dan terus kemudian diparipurnakan di 2022, mulailah Perda Kepemudaan itu lahir di 2022. 2022. Ya.
Lama juga berarti Pak ya. Umurnya maksudnya, umur ininya, kepemudaan Umur prosesnya. Ya, prosesnya. Nah Pak, nih, ini pertanyaan lagi Pak, kita balik lagi ke topiknya nih. Ini kalau ingin nih, ya nggak tahu sih apa yang lain nih mau ingin mencalonkan menjadi anggota dewan itu, tahapan prosesnya seperti apa Pak? Iya. Sebenarnya Barangkali ini teman-teman ada yang mau kan? iya, kalau saya boleh cerita sebenarnya proses untuk menjadi anggota DPR semua masyarakat itu punya akses untuk bisa menjadi anggota DPRD. Semuanya? Semua bisa mengakses. Tetapi hanya saja karena undang-undang mengatur setiap calon anggota legislatif itu didaftarkan atau diusung oleh partai politik. Maka sebelum mau mencalonkan harus masuk partai politik dulu. Jangan tiba-tiba mau jadi anggota dewan, dia mau melalui jalur independen, nggak ada. Ya, tapi mungkin kalau kepala daerah ya masih ada ya, mengatur undang-undangnya kepala daerah dipilih atas diusung oleh independen gitu. Tapi kalau untuk anggota legislatif mereka karena representasi juga partai politik yang mengusungnya gitu. Maka dia harus masuk ke dalam partai politik. Partai dulu iya, ya. gitu. Nggak bisa misalkan Harus masuk dulu ke dunia politik. Iya. Baru ngerti ntar kesananya kan. Betul. Jadi nggak bisa independen. Ya, jadi umumnya sih sebenarnya semua warga negara Indonesia yang memiliki umur yang sudah cukup gitu kan untuk maju sebagai anggota dewan ya bisa terakses selama dia terhubung dengan partai politik. Ya, karena yang saya ketahui bahwa undang-undang itu mengatur anggota legislatif itu diusung oleh partai politik, didaftarkan dan diusung oleh partai politik. Jadi jelaskan teman-teman tuh, ada yang kalau emang mau daftar ataupun gimana kita harus nyemplung dulu tuh, harus digojlok dulu. Masuk ke partai, main politik baru tuh bisa. Nah Pak, setelah sekian lama nih ataupun beberapa tahun ya Pak, Bapak menjabat nih, pasti ada dong Pak suka dukanya nih menjadi seorang dewan itu, ya kan? Soalnya pandangan orang tuh apa-apa tuh pasti yang enak Pak, nggak mungkin mereka mau tahu tuh yang pahitnya Pak, atau yang pusingnya tuh mereka nggak tahu gitu kan? Pasti enak nih jadi anggota dewan ya kan, enak nih jadi ya pokoknya anggota DPRD lah. Ya. Yang Apa sih pertama suka-dukanya itu ya, saya harus bicara tentang sukanya dulu ya. Ya. Ya, sukanya itu ketika misalkan kita membawa aspirasi masyarakat, terus kemudian aspirasi itu bisa terwujud. Nah, itu suka banget kita, senang. Ya, terus kemudian itu tadi ya, kenapa terus kemudian motivasi saya ketika dicalonkan menjadi anggota dewan dan menerima, terus kemudian saya jadi apa sih motivasinya ya? Salah satunya adalah diantaranya ingin mempunyai manfaat luas, manfaat banyak untuk orang lain. Ya, nah itu salah satunya ketika kita membawa aspirasi itu goal, terus kemudian terwujud. Nah ini menjadi sebuah sebuah kesenangan lah ya secara pribadi. Nah terus kemudian kalau kita bicara duka ya, saya berharap karena memang kita bekerja atas khidmat kepada masyarakat, saya nggak mau cerita ya terhadap dukanya gitu. Jadi kita suka aja. Gitu. Jadi yang dikasih tahu tuh sukanya nggak mau. Terus kalau dikasih tahu yang lain nggak jadi nyalon lagi, ya kan nggak mau masuk lagi gitu kan. Kalau emang tahu suka apa dukanya ya. Jadi kasih tahu yang enak-enak aja deh. Ya kan? Dukanya ya kita ini sendiri saja. Ditelan sendiri ya. Artinya saya nggak menceritakan tentang dukanya karena memang niat kita dalam rangka untuk berkhidmat dengan masyarakat. Ya. Ketika ada sesuatu yang kita selesaikan terus kemudian tuntas, ya itu menjadi sesuatu yang kita sukai betul gitu ya. Iya kan, jadi punya nilai poin sendiri dia Bang, ya kan. Memasyarakatkan masyarakat. Pak, aspirasi apa saja Pak nih yang bisa disampaikan atau diadukan ke Pak Dewan selama menjabat menjadi anggota Dewan Pak? Iya, jadi kalau aspirasi kan masyarakat itu kan lintas sektor ya, macam-macam. Ada kebutuhannya dia infrastruktur, ada kebutuhannya dia layanan kesehatan, ada kebutuhannya dia fasilitas pendidikan terjangkau, ada sebuah kebutuhan tentang bagaimana dia mendapatkan akses permodalan dalam wirausaha, ada kebutuhan tentang lingkungan hidup, ada kebutuhan tentang pemuda dan olahraga pariwisata, banyak lintas sektor. Nah, kita dibagi menjadi alat kelengkapan dewan.
Ada komisi A, B, C, dan D di Kota Depok. Kalau di daerah lain komisinya ada yang disebut dengan komisi 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di Depok masih komisi A, B, C, dan D. Komisi A membidangi tentang pemerintahan, perizinan, ya. Komisi B tentang ekonomi, komisi C tentang infrastruktur dan pembangunan, komisi D tentang Kesra. Kesra itu tentang pendidikan, kesehatan, terus kemudian sosial, kepemudaan, itu ada banyak di juga ya Pak dibaginya gitu. ya, jadi dia dibagi sektor-sektornya. Nah, tetapi apakah anggota DPRD seorang personal nih, Adi Firmansyah, bisa menyerap aspirasi tentang lintas sektor kebutuhan masyarakat itu? Ya sangat bisa. Bahwa kita hanya dibatasi terhadap segmen rapat per komisi. Tetapi ketika kita mengusulkan, misalkan saya di komisi D, ingin membangun infrastruktur karena ada turap yang mau longsor, rawan banjir, terus kemudian jalan berlubang. Saya sampaikan ke Dinas PUPR, walaupun itu bukan sektor sektor bidangnya komisi D, tetapi kita bisa menyampaikan. Oh bisa itu? Bisa menyampaikan, mengusulkan dan lain sebagainya. Gitu. Nah proses itu juga memang nggak sekaligus ya, bahwa bisa melalui reses ya mereka sampaikan, bisa melalui langsung kepada kitanya bahwa situasi ini mendesak untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Yang menjadi penting informasinya adalah bahwa masyarakat, sebagian masyarakat itu kan tidak terjangkau kepada pemerintah. Contoh misalkan kepada dinas, mereka tidak terjangkau langsung, maka mereka menitipkan pesan aspirasinya kepada wakil rakyatnya. Iya. Karena kita representasi daripada masyarakat gitu. Yang setiap hari mungkin barangkali kita rapat tentang usulan aspirasi masyarakat dan problematikanya. Nah Pak, mekanismenya gitu kan, penyampaian aspirasi yang tadi kita bahas itu seperti apa Pak? Apa langsung, apa ada step by stepnya gitu kan? Ya. Harus kesini dulu nih, baru ke saya gitu. Nanti saya sampaikan lagi gitu. Esensinya kan kita dalam menyerap aspirasi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan ya. Pelayanan eksekusi yang dieksekusi oleh pemerintah kota. Nah, tahapannya seperti apa? Ada dua sih sebenarnya kalau saya pelajari dalam kurun waktu 2,5 tahun saya menjabat sebagai anggota DPRD. Apalagi dengan sistem media sosial kayak begini, masyarakat bisa langsung sebenarnya menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, baik Instagramnya, baik di Facebooknya, bahwa ada situasi begini di lingkungan ini dan lain sebagainya, nyampe langsung. Bahkan itu juga bisa diproses dengan cepat apabila itu bagian dari yang perlu mendesak untuk diselesaikan. Ada juga misalkan kalau tahapan dengan kita ya bisa langsung. Nah, tetapi kita disiapkan tuh dalam libur masa sidang namanya reses. Yang kemarin iya, namanya reses. Jadi kita ketika libur masa sidang yang disebut dengan kegiatan-kegiatan DPRD itu libur, nggak terjadwal kecuali jadwalnya reses. Nah, reses itu kita difasilitasi sama pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Depok, untuk kita menyerap aspirasi masyarakat, maka kita memberikan undangan. Ya, kalau kemarin tuh kita dibatasi karena masih transisi pandemi Covid gitu kan, kita 40 biasanya 90-an orang kita undang, tapi separuhnya yang kita undang. Nah, kita undang tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, pengurus LPM, atau pengurus-pengurus organisasi ya, baik pendidikan misalkan kayak PAUD, sekolah-sekolah atau pelaku-pelaku UMKM kita undang untuk mereka menyampaikan apa sih yang diinginkan terhadap rencana aksi daerah pemerintah yang memberikan stimulus atau intervensi kepada mereka agar mereka bisa cepat dalam pembangunan, cepat dalam usaha, cepat dalam mengakses pendidikan, mendapatkan informasi layanan kesehatan dan lain sebagainya. Benar juga. Banyak juga tugasnya Pak. Pak, nih program apa aja nih Pak yang sudah atau yang masih dalam berjalan gitu, atau yang sudah terrealisasi ataupun yang masih dalam tahap ya, pengerjaan gitu Pak? Saya mau cerita tentang aspirasi dulu ya, baru nanti kita ke program. Sebenarnya aspirasi itu kan masyarakat boleh menyampaikan person per person. Terus kemudian melalui media sosial juga perangkatnya ada, karena misalkan Pemkot juga punya perangkat media sosial untuk melaporkan apa yang menjadi persoalan. Iya. Bisa melalui anggota dewannya,
Karena anggota dewan mungkin barangkali sering rapat dengan OPD yang mengeksekusi program. Contoh di 2016, saya menjadi tim sukses Pak Idris 2016 di Kecamatan Tapos. Di Kecamatan Tapos. Saya koordinatornya. Saat diskusi, rapat dan lain sebagainya untuk ayolah coba kira-kira apa yang bisa diberikan masukan kepada saya sebagai calon wali kota untuk membentuk visi misi janji kampanye. Ya, pada saat itu saya sampaikan bahwa kita di wilayah bagian timur Kota Depok tidak memiliki rumah sakit pelayanan yang bisa melayani kesehatan secara maksimal. Ya, kita di Kota Depok hanya punya satu, adanya di Sawangan. Bagaimana kalau Pak Kiai saat itu memberikan masukan janji kampanyenya terwujudnya rumah sakit umum daerah di wilayah bagian timur. Kenapa kita tulisnya bagian timur? Karena memang belum ditentukan tempatnya, apakah di Sukmajaya, di Cimanggis, di Tapos atau di Cilodong. Karena Depok bagian timur tuh yang ke sini. Orang Depok bilang kemarian dikit gitu. Nah, tengah-tengah kan ada Pancoran Mas, Beji gitu kan. Nah, wilayah barat tuh Sawangan, Bojongsari gitu kan, Cinere, terus kemudian Limo itu bagian barat lah ya. Nah, kita yang buat di daerah sini nih nggak terjangkau ke sana. Karena yang kita pikirkan saat itu macetnya, aksesnya gitu. Makanya pada akhirnya kita berharap ada rumah sakit umum daerah yang bisa melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara maksimal, tumbuh. Dan alhamdulillah masuk dalam janji kampanye. Nah, itu kan berproses tuh. Iya kan, berproses terus kemudian akhirnya baru kemarin di launching tanggal 15 dari tahun 2016 masuk prosesnya. Terus kemudian jadilah Pak Wali Kota, Pak Idris sebagai Wali Kota, dimasukkan dalam janji kampanye menjadi RPJMD tertuang di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah bagian timur. Gitu. Jadi seperti itu programnya. Nanti program apa lagi? Contoh, saya ketika jadi anggota DPRD itu ada satu program yang saya ingin mengintegrasikan ruang terbuka hijau dengan sarana olahraga. Itu di mana? Nah, adanya di lapangan BFC, Banjaran Pucung Football Club BFC. Itu ada tanah 1,4 hektar. Alhamdulillah, tadinya harusnya tahun ini karena DED-nya sudah dipaparkan, tapi kita berikan masukan supaya agak tematik dan kekinian, menampung aspirasi anak-anak muda. Terus kemudian lahannya paralel diurus supaya lahan itu secara de facto milik Pemkot, sehingga intervensi anggaran APBD itu bisa masuk. Betul. Nah, DED-nya sudah dibuat, jadi dia ada jogging track, ada lapangan. Kenapa alasan saya supaya ada jogging track di pinggir lapangan? Ini kan banyak masyarakat ingin olahraga karena tidak adanya akses olahraga yang cukup untuk aman gitu ya. Maka saya berinisiatif untuk mengusulkan kepada pemerintah Kota Depok agar membangun akses jogging track sehingga itu bisa mengakses anak-anak olahraga. Betul. Anak muda bisa diakses, lansia bisa diakses untuk olahraga di jogging track, aman kan? Aman. Ya. Nah, di satu sisi ada lapangan bola di situ supaya tidak mengganggu yang olahraga lagi main bola di situ. Jadi yang lari ya di pinggir, yang main bola di lapangan bola. Terarahkan. Satu itu. Nah, kenapa terintegrasi? Itu nggak hanya lapangan bola ada jogging track saja. Saya meminta juga ada pusat olahraga lainnya. Ya, misalkan space untuk ibu-ibu senam disiapkan di situ. Iya. Nah, biasanya ada olahraga, ada keramaian, ada kebutuhan minum makan kan gitu ya. Iya, betul. Nah, disiapkan juga space untuk UMKM-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, ruang terbuka hijaunya tetap harus ada. Kenapa? Karena kita butuh kan akses oksigen yang berkelanjutan lah. Misalkan pohonan-pohonan nanti kita tanam di situ, di sekitaran situ, yang terus kemudian yang kita sebut tadi ruang terbuka hijau terintegrasi dengan sarana olahraga. Kan edukasi juga itu. Betul. Ya. Dan saya menginginkan ketika itu nanti sudah terbentuk bahwa pengelolaan itu biarlah itu dikelola oleh masyarakat setempat, oleh Karang Taruna di sekitar, sehingga itu bisa mendapatkan pemasukan dan kalau bahasa kita mau PAD-nya ya, agar bisa memberikan kemandirian teman-teman Karang Taruna. Dari hasil itu mungkin dia bisa usaha menjadi usaha baru, terus kemudian ketika usaha baru dia sudah muncul bisa menyerap tenaga kerja teman-temannya. Ya kira-kira mengurai sedikit tentang pengangguran
yang ada di Kota Depok. Amin, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Jadi kalau memang terrealisasi itu teman-teman tuh punya wadah ya kan, punya tempat. Nah, tapi kalau emang udah jadi juga dijaga. Dijaga, penting. Harus itu dijaga. Jangan udah dikasih tempat, udah ada tempatnya buat jogging track, terus buat kumpul juga enak. Ya pada intinya emang harus dijaga dengan baik. Soalnya kalau bukan kita yang menjaga mau siapa ya Pak? Nggak mungkin kan dijaga sama sapam. Iya. Nah langsung balik lagi ke topik ya Pak ya. Nah yang tadi saya tanya apa aja nih program yang sudah atau yang belum? Ya ada beberapa, ini skala besar. Iya di Tapos, sampai Cilodong. Ya skala. Nanti kalau Tapos dan Cilodong saya bicara secara dapil ya. Sifatnya skala kecil lah ya. Kan kita ada yang namanya aspirasi itu skala besar, yang tingkatnya manfaatnya kota yang merasakan. Ada juga yang sifatnya skala dapil. Kalau skala kota itu kan saya sudah sama-sama waktu itu dengan Komisi C untuk meminta pemerintah kota membenahi pedestrian Margonda sehingga nanti pedestrian Margonda itu bisa memfasilitasi fasilitas orang yang mau berjalan di situ, terus kemudian yang bisa bersepeda juga aman. Nah, nanti bagaimana pemerintah kota melakukan kajiannya, karena memang yang eksekusi mereka, tugas kita adalah memberikan masukan ya. Terus kemudian pada saat persiapan untuk eksekusi kegiatannya kan perlu anggaran, nama kita dibahas secara kebutuhannya. Itu yang besar. Terus ada beberapa lagi termasuk percepatan pembangunan RSUD. Ya ini kan di janji kampanye 2016 baru selesai di 2022. Artinya periode saya menjadi anggota DPRD udah bisa mengikuti mengawal percepatan pembangunan, karena waktu 2019 kami rapat, salah satu tema dengan dinas kan waktu sebelum saya di Komisi D, saya di Komisi C itu udah setengah tahun. Saya di Komisi C, saya rapat bersama teman-teman Komisi C, salah satu tema kita adalah mengawal percepatan pembangunan RSUD. Ya gitu. Nah ini yang skala besar. Terus skala kecil ya tentang dapil gitu kan. Nah, kita bicara dapil ya. Dapil itu kan Cilodong, Tapos, bagaimana aspirasi itu bisa sampai ya, diantaranya usulan-usulan jalan lingkungan, perbaikan drainase, terus kemudian sarana olahraga masyarakat di tingkat RW seperti lapangan bulu tangkis, lapangan voli gitu. Ya, terus kemudian sarana-sarana umum yang ada di perumahan yang tadinya tanah, dia ingin tempat ini menjadi tempat olahraga multifungsi ya, ada tempat olahraganya, terus kemudian ada tempat berkumpul mereka. Kalau hari Minggu berolahraga bareng-bareng disediakan juga mereka secara mandiri dan spontan membuka lapak-lapak dagang kayak gitu. Nah, akhirnya kita buat pengerasan di lokasi sarana umum itu, kita buatkan lain olahraga multifungsi, dia ada 3, bisa futsal, bisa basket, bisa voli di situ. Gitu. Di satu tempat gitu. Karena memang kan space-nya terbatas ya. Tapi kita lihat ukurannya cukup untuk futsal, basket, voli. Ya udah dibikin garis-garisnya aja. Mungkin kalau bola jadinya ini aja futsal kali. Ya, futsal. Gak bisa lapangan luas juga. Kebanyakan nanti yang main. Oh iya, jadi seperti itu ya teman-teman nih. Jadi obrolan kita tuh nggak cuma sampai di sini, masih banyak pembahasan yang bakal kita bahas. Terus pembicaraan juga yang bakalan kita buka dengan Bapak Ade Firmansyah. Jangan skip videonya. Yuk sambil nyemil juga boleh, sambil ngopi apalagi. Ya, kan? Seruput kopi. Abang-abang kita di belakang nih, sambil ngopi tuh ya kan. Nah Pak, untuk khususnya di Kecamatan Tapos, apa saja tantangan hambatan yang menjalankan program-program Pak Dewan sendiri ini? Tantangan dan hambatannya nih dari Bapak, kali mau curhat gitu Bang. Jadi saya belum melihat skala besar ya, kalau hambatan nggak ada lah ya. Nggak ada ya? Memang harapan masyarakat terhadap wakil rakyatnya itu cukup besar, terutama pada mereka-mereka yang aktif di bawah menyerap aspirasi masyarakat. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat bisa lewat reses, bisa juga dengan kundapil. Kita lagi kosong, iseng naik sepeda, datang ke warga, ngobrol, menyampaikan aspirasi. Bahwa prinsipnya seperti ini kalau buat saya, apapun yang isu mereka sampaikan,
kepada kami itu adalah bagian dari isi curahan hati kebutuhan ya. Nah, ketika saya menganggap ini bagian yang penting untuk disampaikan kepada pemerintah Kota Depok, saya akan sampaikan. Biasanya isu kecil yang dibawa ketika disampaikan oleh wakil rakyatnya itu menjadi sebuah isu besar yang terus kemudian harus diselesaikan. Gitu. Hoax gitu ya. Berita-berita kayak gitu kan. Ya kan dari kecil nyebar cepat ya kan. Iya. Oh jadi nggak ada hambatan ya Pak? Nggak ada hambatan. Selama ini nggak ada hambatan. Selama ini saya merasa lancar aja gitu. Nggak ada hambatan. Alhamdulillah. Seneng lah. Bagi kita kan biasanya kan yang paling dekat dengan kita diantaranya untuk menyampaikan aspirasi itu ketua-ketua lingkungan lah ya. Iya. Baik ketua RT, ketua RW, ketua LPM, para kiai, para ustadz gitu kan. Terus kemudian tokoh-tokoh muda, ya Karang Taruna, terus kemudian tokoh-tokoh organisasi kepemudaan yang menyampaikan secara langsung ke kita. Nah, ketika kita respon dengan baik, mereka juga sangat mengapresiasi ya. Artinya sebenarnya di dalam langkah menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota dewan di masyarakat itu hampir saya menyatakan tidak pernah ada halangan dan hambatan. Alhamdulillah. Nah terus ini harapan Bapak nih dan cita-cita terbesar Bapak untuk masyarakat umumnya gitu. Ini dari Bapak pribadi. Dari saya ya. Iya. Buat masyarakat atau apa nih? Ya kayaknya sih untuk semua dia. Iya. Jadi bentuk harapan secara pribadi, cita-cita saya cuma sederhana aja, satu aja, bahwa saya ingin memiliki sebaik-baiknya manfaat dan sebanyak-banyaknya manfaat kepada masyarakat. Ketika barangkali mungkin saya sudah tidak bermanfaat gitu ya, dan tidak banyak manfaatnya, kan masyarakat yang akan menilai, maka sudah selesailah jabatan saya sebagai anggota DPRD karena tidak dipilih lagi. Iya, betul. Karena kan memang saya ini kan statusnya ini bukan ini ya, kita ini kan mandatori rakyat. Kalau rakyat sudah tidak menginginkan lagi, berarti kita udah nggak kepilih lagi kan begitu. Satu. Yang kedua, saya cuma mungkin barangkali juga menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam pembangunan itu unsur bukan hanya pemerintahan aja yang punya kewajiban dalam mendorong pembangunan, bahwa masyarakat stakeholder juga penting ikut sama-sama gitu ya, bahwa bisa ya Pak? Ya, jadi pembangunan itu kan sekarang digaungkan namanya pentahelix. Jadi ada unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur media, dan pengusaha. Ada 5 pentahelix. Nah, dia memiliki peran penting terhadap suksesi pembangunan di setiap daerah. Itu. Jadi memang pembangunan itu nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota Depok atau anggota DPRD, tidak. Jadi peran partisipasi itu tadi masyarakat. Kan tadi saya bilang ya, pentahelix ada masyarakat. Masyarakat juga punya peran penting untuk membangun wilayahnya, kotanya. Terus kemudian masyarakat, akademisi ya pastinya dalam konsep-konsep pembangunan kita pasti dalam analisa, dalam kebijakan, dalam kajian. Siapa yang mengkaji? Akademisi lah, bukan orang sembarangan, ya kan? Terus kemudian media punya fungsi penting menyampaikan edukasi, informasi terhadap pembangunan apa saja yang sudah selesai, pembangunan apa saja yang belum selesai. Terus kemudian aspirasi masyarakat secara umum apa saja yang bisa disampaikan, terus kemudian ini menjadi sebuah kebaikan di Kota Depok. Jadi pembangunan itu tidak bisa dilepas hanya untuk tanggung jawab pemerintah. Maka dalam unsur membangun daerah dan wilayah itu ada pentahelix tadi ya. Unsur pemerintah ada, unsur masyarakat penting, unsur akademisi juga diharapkan mendapatkan masukan kita dalam unsur membangun. Terus kemudian media untuk menyebarluaskan informasi terhadap pembangunan dan memberikan informasi apa-apa saja yang kurang. Yang terakhir unsur pengusaha punya peran ya untuk memajukan daerahnya. Benar nggak? Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau saya bilang dari mengutip bahasanya Bung Hatta keindonesiaan, tentang keindonesiaan ya, Bung Hatta menyampaikan begini, bahwa Indonesia ini adalah tanah airku, ya kan gitu. Yeah. Dan tanah airku harus tumbuh dan berkembang bersama amal-amalku. Yang Bung Hatta menyampaikan kayak begitu. Nah, baru tahu gue. Saya harus menyampaikan juga mungkin barangkali kepada seluruh masyarakat bahwa Kota Depok ini kampung kita. Maka dia harus tumbuh dan berkembang bersama amal-amal kita. Kira-kira begitulah. Juga nih, ya kan. Jadi
Maksud Bapak juga, ya seenggaknya walaupun Bapak sudah tidak menjabat nanti gitu kan, ataupun kegeser kan, tapi setidaknya masyarakat tuh tahulah ada tapak tilasnya ya. Iya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, terus Pak nih, keluar dari obrolan nih, masalah UMKM itu gimana Pak? Yang bakal dibahas juga nih sedikit aja Oh Pak. iya. Jadi UMKM sebenarnya nggak punya masalah. No, nggak ada masalah. Nggak punya masalah. Yang punya masalah pelakunya mungkin Ya, ya. bukan, karena gini, saya menganggap pelaku-pelaku UMKM di tengah masa pandemi COVID-19, Iya. mereka adalah orang-orang yang paling kuat. Contoh lah, waktu kita COVID kemarin, industri terpuruk, Semua hancur. pariwisata terpuruk. Mm-mm. UMKM aja yang stabil kan, dia masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Emang benar. Tapi dalam situasi itu kita paham, ketika fondasi ekonomi bersandar kepada pelaku UMKM yang masih kuat, maka hadirlah pemerintah untuk mengintervensi, memberikan stimulus. Stimulus diantaranya adalah membuat satu program. Kita tahu betul gitu kan, bagaimana mendorong wirausaha baru. Iya. Ya, karena pelaku UMKM kan wirausaha kan rata-rata kan. Iya, betul. Kita lihat, oh ya wirausaha muda ini, wirausaha ini yang kuat ternyata, yang kecil-kecil gitu ya, pelaku-pelaku UMKM kuat. Makanya pemerintah Kota Depok dalam janji kampanyenya kemarin juga dia memasukkan dalam program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 pengusaha perempuan. Itu. Ya, programnya. Kalau Nanang juga UMKM juga mau. Itu. Jadi masalah pembicaraan UMKM itu sebenarnya emang ini apa maksudnya? Panjang kali lebar gitu. Prosesnya juga gitu kan. Nanti kita ngobrol lagi. Tapi emang benar sih, pejuang-pejuang UMKM tuh hebat. Iya. Ya kan? Saya Ada yang bertahan, ada juga yang gulung, ya kan? Sedikit yang bertahan, banyak yang gulung juga. Ya, makanya kemarin tuh BJB meluncurkan satu program namanya Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Nah, dia Pernah dengar tuh. Ya, jadi dia bisa memberikan kredit sampai dengan 5 juta ya per pelaku UMKM dengan cara mereka berkelompok. Ya, minimal 5 orang berkelompok. Itu untuk usahanya, Pak. Untuk usahanya berkelompok. Harus berkelompok. Ya, saya nggak tahu lah teknisnya ya, belum, karena saya nggak begitu, Iya. belum sampai ke secara teknis, tapi informasi itu saya tanyakan bahwa mereka punya program kredit itu tanpa bunga, tanpa jaminan. Tuh, dipermudah. tuh kan. Cuma uniknya ada syarat dari mereka bahwa mereka harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus masjid setempat. Itu dari DKM, misalkan DKM berperan. ya, misalkan ada usaha di sekitaran kampung kita gitu kan, terus kemudian dia wirausaha UMKM, dia perlu modal 5 juta dan dia udah punya kelompok usahanya. Nah, mereka mendapatkan rekomendasi dari pengurus DKM bahwa mereka adalah pelaku UMKM. Ya. Gitu. Jadi ini pelaku UMKM deketin DKM. Betul. Nanti banyak nih yang deketin DKM nih. Kan berkelompok kan, Pak? Berkelompok. Iya, aduh. Jadi kredit masyarakat ekonomi sejahtera itu dia tidak dipungut tidak ada bunga dan tidak ada jaminan. Nggak pakai jaminan, nggak pakai bunga, yang penting dekat sama DKM, Ya, ACC. bisa. Nah, Pak, sebelum closing nih Pak ya, ini terima kasih banget nih Pak, udah hadir, ada sekali lagi terima kasih. Soalnya Bapak ini bener pasti capek banget. Kemarin juga kan beliau baru pulang umroh ya? Iya, baru pulang umroh juga. Nanti dikasih tahu nih kisi-kisinya nih di video ya kan, dikit. Pas lagi di Bekas sana kan. Nah, Pak, pesan-pesan untuk ini nih ya, sahabat-sahabat ngobak, terus khususnya ya untuk masyarakat semua lah, pesan-pesan dan motivasi Bapak, khususnya dari Bapak nih. Ya, justru saya sebenarnya banyak ingin meminta pesan dari masyarakat ya. Karena memang wakil rakyat tugasnya ketika di masyarakat itu kan mendengar, menerima pesan malah. menerima pesan. Ya. Nah, tetapi kita garang pada saat rapat mengusulkan pesan-pesan yang sampai ke kita. Iya, betul. Bukannya malah kita tidur soal sidang rakyat kan? Kata Iwan Fals gitu ya. Iya, wakil rakyat jangan tidur pada saat sidang waktu soal rakyat kan gitu. Ya, kan? Nah, ketika di masyarakat tuh saya lebih senang mendengar, mencatat. Ya, ada beberapa misalkan kita lihat ini bagian dari
yang sangat benar dibutuhkan oleh distrik kita garis bawahi. Terus kemudian kita komunikasikan kepada pemerintah kota untuk bisa diselesaikan persoalan-persoalan ini, kan seperti itu. Nah, tetapi memang karena diminta, saya barangkali begini ya, dalam kesempatan podcast bersama Ngobak. Ngobrol bareng kawan. Ya, betul. Bahwa pesan saya mungkin kita membangun kampung kita atau kota kita ini nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Ya, itu tadi saya menyampaikan bahwa unsur pembangunan sukses itu bisa mencakup dari beberapa unsur, diantaranya pentahelix yang digaungkan. Dan kalau Pak Gubernur sering sekali itu menyampaikan tentang pentahelix, keterlibatan tentang pemerintah dalam pembangunan, keterlibatan tentang masyarakat, ya seluruh stakeholder masyarakat, keterlibatan tentang pengusaha, ya untuk membantu proses pembangunan di wilayah Kota Depok, keterlibatan media juga dan akademisi. Bahwa penting buat kita berkontribusi ya untuk pembangunan di wilayah kota kita. Jadi terakhir saya sampaikan ya, bahwa tadi motivasi dari Bung Hatta atau quote-nya ya, membuat kita termotivasi ya, bahwa kita punya tanggung jawab untuk membangun, maka kita harus pahami kita sedang menghirup udaranya Kota Depok. Kita sedang menikmati air minum di tanah airnya Kota Depok. Iya, betul, Pak. Terus kemudian kita istirahat tidur di wilayah Kota Depok ya. Maka tugas kita adalah bagaimana memberikan Kota Depok itu biar tumbuh berkembang bersama amal-amal kita. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya juga. Sama-sama. Ya. Nah, terus terima kasih banyak juga buat tempatnya nih, khususnya di KP Bangun ya. Marenung ya. Marenung. Oh ya, untuk KP Marenung terima kasih banyak tempatnya, dan untuk Bapak Dewan kita Pak Ade Firmansyah terima kasih juga. Nah, sekian dulu nih obrolan kita. Mungkin next kita bakal ketemu lagi nih sama Bapak ya Pak ya. Insyaallah. Ya, kan? Untuk bahas yang lain masih banyak nih yang mau ditanyain. Kan tadi kan, gitu kan. mungkin kesempatan sosialisasi tentang Perda nomor 4 2022, Perda Pembangunan Kepemudaan kan belum kita kupas. Iya, belum kita kupas. Iya kan, nanti kita kupas. Biar penasaran Pak. Iya, kan? siap. Nanti mungkin secara esensialnya saya kirim ke kru untuk dipelajari. Nanti kita kupas tentang Perda Pembangunan Kepemudaan. Apa aja sih manfaat Perda ini? Betul. Terus kemudian dia memberikan stimulus apa aja buat anak-anak muda, kan gitu. Iya, betul. Ya, panjang masih. Nggak cukup hari ini masih. Karena saya harus rapat bersama fraksi PKS. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Saya Jainuddin dan Bapak Ade Firmansyah. Nah, sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya.